Halo Sobat Easy Stock, kita jumpa lagi. Ada perusahaan mau IPO. Ini Master System Infotama MSTI. Itu book buildingnya 20 Oktober sampai 26 Oktober. IPO price antara 1.355 sampai 1.600 kurang sedikit. Oke, kita lihat detailnya. Ini bergerak di bidang teknologi, subsektornya IT Service and Consulting. Line of business System Integration. Ini berkedudukan di Jakarta. Saham yang akan dijual itu 20% ownership-nya. Dan IPO price-nya 13.55 sampai 16. Dan ini bisa dilihat website-nya ya, Anda bisa mempelajari lebih detail. Tapi tujuan kita di video ini adalah menghitung apakah IPO price 13.55 sampai 16 itu harganya wajar, murah atau mahal. Nah, kita akan menghitung dengan analisa fundamental dengan menggunakan rumusnya Benjamin Graham dari bukunya Security Analysis dan Intelligent Investor, 2 buku pegangannya Warren Buffett untuk menghitung nilai wajar saham yang listed dan yang akan listed di bursa. Oke. IPO ini tersedia informasinya dalam bentuk prospektus. Bisa Anda klik di sini prospektusnya. Nah, di sini prospektusnya ada dan akan kita kupas prospektusnya. Oke. Nah, pertama kita yang harus lihat adalah jumlah saham yang beredar itu berapa. Oke, sebelum dia lepas ke publik, ini sahamnya segini. 2,6. 2,6 ya. Setelah itu dilepas 667 juta atau ekuivalen 20% dari kepemilikan ke publik. Jadi sekarang total outstanding-nya adalah 3,3 miliar lembar saham. Oke, kemudian kita akan menghitung nilai wajar dengan membongkar laporan keuangan. Kita akan pakai 2 periode, yaitu periode full year-nya. Ini full year-nya ini 2022 dan untuk 2023 baru di 4 bulan pertama atau anggap ada di Q1. Nah, kita lihat di sini jumlah aset lancar. Kita nggak ngeliat aset tidak lancar ya, karena ini yang paling quick atau yang ini paling liquid. Nah, dari sini tahun 2022 itu 2 miliar, tahun 2023 itu sekitar 1,9. Jadi ada penurunan sedikit lah. Oke, tapi nggak signifikan. Nah, kita harus cari netnya. Netnya itu kita harus keluarkan item-item seperti pajak dibayar muka dan biaya dibayar muka dan juga uang muka. Kita harus keluarkan itu. Oke, kita bandingkan dengan hutang jangka panjang dan jangka pendek. Terus kita masuk ke profit and loss. Kita lihat penjualan bersih tahun 2023 ini baru 4 bulan pertama ya. Dibanding full year tahun lalu sebesar 3,5 triliun. Oke, kita lihat laba tahun berjalan after tax ya. Ini sekian. Ini sekian. Nah, ini harus dikali ya harus dibikin 12 bulan lah. Oke. Dan ini kita lihat apa yang harus kita keluarkan di sini ada ini. Bagian rugi bersih laba Ventura. Nah, itu harus kita keluarkan. Keuntungan selisih kurs. Kalau ini 2023 positif harus diminkan. Kalau yang 2022 adalah negatif harus kita pluskan. Oke, kita lihat adakah dividen? Ada. Ini dividen 2020, 21, 22 ada nih 165. Nah, 23 belum ada, tapi anggap aja dia bayar dividen juga ya. Jadi ini rutin bayar dividen, ini bagus sih bayar dividennya. Dari dividennya ini memang terjadi penurunan ya, 8 fluktuatif lah. 86 miliar, naik menjadi 400 miliar, terus turun lagi menjadi 165 miliar. Tapi jelas ini tetap besar ya numbers-nya. Jadi Anda bisa hitung yield. Yield itu adalah dari harga.
Oke, sekarang kita mau lihat lebih detail. Oke, ada nggak non-performing loan? Ada nih. Lebih dari 90 hari, 26 miliar di tahun 2023 dan 27,5 miliar di tahun 2022. Oke, sekarang kita lihat lagi. Nah, di sini ada penyusutan, ada belanja modal ya, belanja modal ada di sini dan penyusutannya 19, hampir sama lah. Tahun 2022 73 dengan penyusutan 50 miliar. Oke, sekarang kita lihat P&L-nya seperti apa. Detailnya ya. Nah, ini ada cadangan kerugian penurunan nilai utang. Ini kalau plus harus dikurangkan nih. Ini nggak ada di sini. Dan ini ada bukan ini harus dipluskan karena negatif nih. Ini negatif. 2,7 miliar harus kita pluskan. Nggak ada lagi. Nah, sekarang kita akan menghitung dengan metode Easy Stock, yaitu Anda bisa download di Google Play Store di sini. Nah, Anda bisa lihat di sini. Ini nggak bisa diinstal di sini karena sudah installnya di Android, itu khusus di Android. Dan ini ada video tutorial, silakan Anda pelajari sendiri. Dan ini kita akan menghitung sekarang dengan metode Easy Stock. Oke. Oke. Nah, Anda ketik Easy Stock di sini. Nah, ini 2 periode ya. Seperti ini. Kita taruh pertumbuhan 3%. Kapek-opeknya segitu. Nah, ini kapek-opek ini harus dijumlah semuanya ya. Jumlah aja, oke. 135, net income-nya sekian. Utang jangka pendek, jangka panjang sekian. Isi stok sekian. Dividen sekian. Aset lancarnya. Nah, ini masih yang Q4 full year ya. 2022. Berapa nilai wajarnya? Masuk di 1.600 kurang sampai 1.400 sampai 1.600. Ini bagus. Anda lihat di sini. Coba kita kurangin lah, jangan 3% terlalu tinggi. 1,8 berapa? Tetap bagus, 17 sampai 18. 17 sampai 18 ya. Oke, kita lihat tadi 17 sampai 18. Berapa? 16 ya, 17 sampai 18 berarti tinggi. Ini perusahaannya bagus dan perusahaannya ini untuk tahun lalu ya full year ya itu dijual dengan harga wajar cenderung murah. Oke, sekarang kita lihat berikutnya untuk periode 2023. Oke, seperti ini. Anda isi revenue growth-nya 2%, belanja modalnya sekian, net income-nya sekian, utang jangka pendeknya sekian, disita sekian, dividen sekian, net current asset sekian. Ini udah ini baru Q1 ya. Kan itu dari setahun kan hitungnya. Nah, ini 13 sama 12, 12 16 sampai 13. Artinya di sini terjadi penurunan kinerja di tahun 2023. Tapi kita harus mempertimbangkan periode full year yang tadi adalah sekitar berapa tadi ya? 17 sampai 18 ya kalau nggak salah ya. Ininya apa nilai wajarnya. Jadi kalau kita lihat di sini memang secara ini harga 13.55 sampai 15.95 ini masih wajar. Kalau full year ini harganya murah. Tapi kalau di
bandingkan dengan harga atau dengan nilai wajarnya sampai bulan April, itu tidak terlalu murah, tapi masih di level wajar. Cuma memang susah mencari saham-saham IPO dengan harga yang under value. Susah, ini cuma bukan murah, ini tapi wajar. Rata-rata semuanya over value atau kemahalan. Oke, para pemirsa, kita jumpa lagi di lain kesempatan.